Hari kedua dan ketiga di Almaty. Weather forecast-nya berawan dan hujan. Dan betul aja, dari pagi hujan. Untung kita bawa bekal dari camper van. Sebenarnya rencana kita mau wisata alam ke Big Almaty Lake, danau di atas gunung. Tapi kelihatannya bakal kita switch ke city tour dulu. Jadi kalau hujan, tinggal melipir masuk ke mall atau coffee shop. Apartemen kita tinggalkan dalam keadaan rapi dan bersih. Lemari aja yang kita tinggalin terbuka, supaya cucian baju bisa kering. Outfit Alvin dan Lucy udah kece belum guys? Duh, masih hujan lagi. Balik lagi deh ambil jaket. Karena kita tinggal di city center, kemana-mana enak tinggal jalan kaki. Trotoarnya pun rata, juga pohon-pohonnya rindang. Jadi Almaty itu kota yang amat ramah pada pejalan kaki. Sebelah kiri ada bakery yang kita lihat selalu ramai. Kita jalan kaki nggak lama, angin besar dan turun hujan. Rada deras lagi guys. Gak apa-apa, kita gas terus ya. Jangan lupa kasih like-nya dong teman-teman. Kalau mau support secara finansial, perjalanan ini juga boleh banget. Bisa melalui link PayPal ataupun Buy Me a Coffee di kotak deskripsi ya. Karena perjalanan ke Kazakhstan ini cost-nya lumayan. Sekarang kita belusukan lihat pemukiman warga lokal sini. By the way, baru awal Agustus, sudah ada daun-daun yang menguning dan kering. Sudah mulai kayak suasana mau masuk musim gugur. Trotoar di Almaty kayak gini guys. Ada saluran-saluran buat air, biar nggak banjir saat turun hujan. Tapi kalau buat pengguna kursi roda, bakalan challenge kali ya. Klinik gigi guys. Di jalan-jalan utama kota Almaty, sekarang lagi ada proyek. Kalau lihat gambarnya, kelihatannya ini proyek LRT. Sebenarnya saat ini mereka sudah punya MRT, juga Ekobus Almaty, bis-bis listrik hijau yang melayani mobilisasi warga kota. Tapi soon mereka bakalan punya LRT juga. Tambah enak deh mau kemana-mana. Notaris. Notaris lagi di seberang. Notaris lagi. Banyak notaris ya. Nah, ini berasa banget kan autumn vibes-nya? Tapi suhu masih panas. Kita jalan kaki berasa juga keringetan. Ini klinik gigi lagi guys, dari ujung jalan sampai ujung jalan. Dan dokter-dokter giginya di dalam sibuk. Ada pasiennya, antri-antri semua. Ini Ciliwungnya Almaty. Ngalir deres kok, nggak ada sampahnya. Kita mampir apotek dulu ya, kaki aku melepuh. Jalan kaki pakai sepatu yang alasnya keras, jadi kakinya melepuh. Kulitnya melenting dan ada airnya. Kita beli plester dulu. 1.430 tenge, hampir 60.000 guys. Kalau di China udah dapat sandal baru ini yang empuk. Di Kazakhstan baru dapat plesternya. Di Almaty juga lumayan banyak kita jumpai taman yang bisa buat anak-anak bermain. Juga universitas banyak. Kalau di China, tempat makan di dekat kampus biasanya ramah di kantong. Kita coba yuk makan di sebelah kampus ini. Doner Nagogolia namanya. Kita pesan 1 soft drink, 1 beef burger, 1 kentang goreng, dan chicken wings. Dipping sauce-nya cheese. Rasanya enak, belum bisa dibilang seenak Salambro, tapi ini lumayan enak. Tebak guys, abis berapa segini? 7.000 tenge atau 280.000 rupiah. Ada toko Japan Style guys. Alvin lagi mau cek obat pilek favoritnya. Ada sih yang versi strip, cuma jauh lebih mahal. Bentar guys, melipir dulu kita. Melepuhnya nambah. Pasang plester dulu ya. Tuh, kayak gitu. Kegesek-gesek sama sepatu keras, jadi melenting. Ini kampus lagi. Ternyata tingkat pendidikan di Almaty tergolong tinggi. Dan kota ini adalah pusat pendidikan utama di Kazakhstan. Ada chestnut guys, banyak buahnya. Resto-resto kayak gini juga banyak. Kita mampir ke mall dulu ya. Ini namanya Mega Park. Dan ini adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan termodern di Almaty. Mau Zara, H&M, Pull&Bear, Nike, ada. Supermarket juga ada Magnum. Juga ada area bermain anak, bioskop, Starbucks, KFC, McD, Wendy's, dan lain-lain. Kita jajan di supermarket Magnum. Di Almaty, minyak goreng banyak pilihan, termasuk yang botol-botol kecil. Alvin sampai terpana. Dan seperti biasa, dia selalu penasaran sama jus-jus kotak. Tapi begitu ingat banyak dokter gigi di Almaty, dia taruh lagi jusnya. Nah, kalau ini nanti kita beli ya sebelum balik ke China, ini enak. Miniso di Almaty juga ada. Barang-barangnya kurang lebih hampir sama dengan di Miniso China. Hanya harganya aja yang 3 kali lipat lebih mahal. Ini juga chain resto yang kudu dicoba kalau ke Kazakhstan. Makanannya khas Kazakh. Ini air yang tadi kita beli di supermarket. Air asem namanya.
Dan ini food court-nya. 2 tahun lalu kita coba burger Salambro di sini. Hujan reda, kita keluar dari mall dan lanjut explore lagi ke arah Urumqi kita. Yuk gas! Asik nih daerah sini, banyak coffee shop dan anak muda. Dokter gigi lagi. Wih, makan. Apa tuh? Ada Korean street food, chain resto yang lumayan populer dengan tteokbokki dan kimbapnya. The Girman, ini chain resto makanan Turki yang menyediakan kebab, baklava, manti, atau dumpling khas Asia Tengah. Ini kita sudah sampai di Arbat Street, pedestrian street yang selalu hidup dan penuh warna. Seniman jalanan, tempat nongkrong, resto, kafe, toko-toko souvenir, paket komplit deh ada semua di sini. Enak. Kita lanjut jalan-jalan lagi, lewatin rumah makan Chinese food, gedung warna-warni, bunga warna-warni, sampai gedung KPU yang urusin pemilihan umum. Dan dari sini kelihatan gunung bersalju. Kalau yang ini apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kita lewat mall lagi, Silkway City namanya. Bukan Silk Road ya, tapi Silkway. Pusat kardiologi kota, ini buat jantung dan universitas lagi. Yang ini rumah sakit. Besar juga dari ujung jalan sampai ujung jalan. Notaris. The Girman lagi. Besok kita coba deh ini. Klinik gigi lagi. Notaris lagi. Ini sekolah guys, cakep ya. Ada lapangan olahraga juga. Ada resto India, Magic Masala. Seberang ada restoran Azerbaijan. Boleh nih nanti kita coba juga. Klinik gigi lagi. Dan akhirnya kita pulang ke apartemen setelah jalan 18 ribuan langkah. Dinner kita telur, sama teh strawberry cream yang tadi beli di supermarket. Dan tidak lupa sentuhan Indonesia juga lewat sambal botol ini. Hari ketiga kita di Almaty, paginya cerah. Senang sekali meski weather forecast-nya masih hujan hari ini. Hari ini kita mau cobain makan di The Girman, chain resto Turki yang estetik dan selalu rame tiap kita lewatin. Mereka punya beberapa outlet dan kebetulan ada yang di dekat apartemen kita. Pagi-pagi sapa dokter gigi dulu guys. Ini nih bakery dan cafe yang juga selalu ramai. Tuh guys, di seberang ada klinik gigi lagi. Di sini memang manisnya pol sih cemilan-cemilan dan minuman-minumannya. Kita lewatin sungai, tapi hari ini kering nih. Nah, sampai deh. Ada Salambro, ada The Girman. Salambro kan udah pas hari pertama kita sampai. Sekarang kita coba The Girman. Ini menunya. Siap jalan. Ayo. Mesin menyala, mimpi pun berlari, membawa cerita ke setiap negeri. Hari yang baru, langit yang biru, petualangan seru menunggu selalu. Cina yang indah, penuh pesona, budaya dan sejarah luar biasa. Kami datang bukan sekadar melihat, tapi berbagi kisah yang penuh manfaat. Setiap kota punya cerita, Setiap langkah penuh makna. yuk ikut kami.
Alvin pesan plov, yang di sini ternyata cukup dominan kismis manisnya. Dan dikasih topping irisan timun dan tomat seger, juga telur, kayak nasi goreng ya kalau di Indonesia. Kalau Lucy pesen kayak pizza gitu, tapi toppingnya cheese aja, tipis dan simple banget. Minumnya juga teh tawar panas aja. Segini coba tebak kena berapa? 6.325 tenge, 250.000 lebih guys. Sesuai nggak sama perkiraan teman-teman? Perut kenyang, hati senang, kita lanjut jalan kaki. Hari ini karena katanya bakalan hujan, kita mau jalan ke museum aja. Nah, sebagai kota apel, nggak sah kalau kita nggak ketemu apel. Ada crab apple juga kayak di kota Yining di Xinjiang. Kita lewatin kampus karena trotoarnya lagi dibongkar. Klinik gigi lagi. Jadi kita emang perhatikan daerah-daerah yang makanannya cenderung manis, biasanya memang banyak klinik gigi guys. Nih, trotoarnya lagi mau diganti pakai batu-batu ini. Seberang ada universitas lagi. Klinik gigi lagi. Nun jauh di depan sana sudah kelihatan Koktobe tuh, yang ada Ferris wheel-nya. 2 tahun lalu kita live dari sana, masih inget nggak? Ini adalah Zeltoksan Monument, atau Dawn of Freedom Monument, yang adalah monumen peringatan untuk para korban mahasiswa yang gugur di bulan Desember 1986 saat mereka protes pada Soviet gara-gara Soviet milih orang etnis Rusia untuk mimpin Kazakhstan. Persis di seberang monumen ini adalah kantor wali kota Almaty. Katanya tahun 2022 gedung ini dibakar dan lumayan hancur guys, kena protes juga. Tapi kemudian diperbaiki lagi seperti semula. Menuju Central State Museum of Kazakhstan, dari sini sudah dekat. Kita tinggal jalan aja melewati taman-taman yang cantik. Ayo ikut jalan Bersama Bobo di mobil. Sampai deh. Nah, akhirnya ketemu juga kita sama pohon apel. Cuma pohonnya kayak kena hama gitu, jadi buahnya banyak yang busuk. Masuk ke museum ini tiketnya lumayan guys, 5.000 tenge per orang, atau 200.000 rupiah. Nggak boleh ambil foto, nggak boleh ambil video. Tapi demi member maestro yang suka sejarah, kita ada fotoin tipis-tipis yang unik-unik kok. Yang jelas, ini teman-teman pas SD pasti pernah belajar. Yuri Gagarin, manusia pertama yang sampai ke bulan. Dia orang Almaty. Terus sejarah Kazakhstan dari setelah dikuasai Genghis Khan, lalu di bawah Chagatai, ponakannya yang pindah agama terus memisahkan diri dari Genghis Khan. Terus lagi gimana ceritanya sampai jadi Kazakhstan yang sekarang ada dibikinin videonya pakai AI. Selesai explore museum, gerimis guys. Jadi kita jalan buru-buru, numpang lewat depan rumah tinggal presiden pertama Kazakhstan. Permisi, megah banget by the way rumahnya. Kita ada lihat mall, tapi karena nyebrangnya jauh, kita jual mahal. Kita skip mall ini, yang akhirnya sedikit kita sesali. Sedikit aja sih penyesalannya, karena kita jadi bisa jalan kaki lebih dari 18.000 langkah sehari. Lagi, seperti kemarin. Melewati taman kota yang indah. Lihat gunung salju dari kota Almaty. Tapi abis itu kebanjur hujan deras guys, sampai basah kuyup. Untung aja Almaty banyak mall, jadi mall to the rescue lagi. Dan Koko Alvin yang sudah rindu makan nasi, girang banget ketemu resto Xinjiang. Bisa makan nasi putih dia. Kita jumpa lagi di petualangan seru di video setelah ini ya. Kita bakalan ajak teman-teman ke Simbulak. Wisata alam seru 1 jam aja dari Almaty. Kita bakalan naik sampai ketinggian 3.200-an meter di atas permukaan laut. Info lengkap bagaimana caranya ke sana, berapa ongkosnya, dan tips-tipsnya apa aja kita bahas di vlog berikutnya ya. Makasih buat dukungan teman-teman semua.